Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Bu Uun selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gaya belajar. Oke, yang pertama yaitu belajar dan tugas pendidik. Belajar adalah proses psikologis yang terjadi melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungan, menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang konstan. Seorang pengajar seperti guru atau dosen tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu pengetahuan ke peserta didik, tetapi juga berperan sebagai motivator, inspirator, fasilitator, dan mediator dalam proses belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah yang mampu memberikan pengalaman baru, membentuk kompetensi peserta didik, dan mengantarkan mereka mencapai tujuan secara optimal. Sangat penting bagi guru dan siswa untuk memahami gaya belajar siswa karena perbedaan individual mempengaruhi cara dan hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya adalah definisi gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Gaya belajar tidak hanya terkait dengan aspek fisik seperti melihat, mendengar, menulis, dan berbicara, tetapi juga terkait dengan cara pemrosesan informasi seperti sekuensial, analitis, global, atau dominasi otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan masing-masing 5 contoh dari ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama yaitu adalah ciri gaya belajar visual. Ciri yang pertama yaitu teliti terhadap detail. Orang dengan gaya belajar visual cenderung lebih fokus pada detail dan hal-hal yang terlihat dengan jelas. Lalu yang kedua yaitu mengingat dengan asosiasi visual. Maksudnya gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi melalui gambar atau visual yang menarik dan memiliki asosiasi dengan informasi yang ingin diingat. Lalu yang ketiga tidak terganggu oleh keributan. Maksudnya orang dengan gaya belajar dapat fokus pada tugas yang dihadapinya tanpa terganggu oleh kebisingan atau keributan. Selanjutnya adalah perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Orang dengan gaya belajar visual cenderung memiliki kemampuan perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik. Dapat melihat tujuan jangka panjang secara visual. Lalu yang kelima mementingkan penampilan. Gaya belajar visual cenderung memperhatikan penampilan dan presentasi baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama yaitu lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada melihat gambar atau benda nyata. Yang kedua senang membaca dengan keras dan mendengarkan serta dapat mengulang kembali dan menirukan nada birama dan warna suara. Lalu yang ketiga suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu suka mendengarkan dan ingat apa yang didiskusikan, bukan yang dilihat. Lalu yang terakhir yaitu mudah terganggu oleh keributan, lebih baik belajar dalam lingkungan yang tenang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Lalu yang kedua belajar melalui memanipulasi dan praktik. Yang ketiga tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Yang keempat menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Dan yang kelima menyukai permainan yang menyibukkan. Selanjutnya adalah connection. Koneksi ini saya buat antara Sumeri Gaya Belajar dengan jurnal yang ada di internet yaitu Identity
Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta oleh Yusri Wahyuni tahun 2017. Jurnal Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta membahas tentang pembelajaran dan gaya belajar siswa. Sedangkan rangkuman yang saya buat membahas tentang pengertian belajar, tugas pendidik, pembelajaran efektif, dan ciri-ciri dari 3 gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Keduanya memiliki kaitan karena pembelajaran yang efektif akan memperhatikan gaya belajar siswa, sehingga guru atau pendidik perlu memahami ciri-ciri gaya belajar siswa agar dapat mengoptimalkan proses belajar siswa. Gaya belajar siswa dapat berbeda-beda, dan ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar perlu dipahami agar pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat untuk setiap siswanya. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat membantu pendidik untuk memahami gaya belajar siswa dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu prediction. Dari summary dan koneksi yang sebelumnya, saya dapat melihat sebuah prediksi ke depan yaitu akan terbentuknya gaya belajar yang baru, yaitu tidak hanya berkutik pada hal visual maupun audio ataupun kinestetik. Bisa saja seorang siswa memiliki lebih dari satu gaya belajar, sehingga disebut gaya belajar campuran. Gaya belajar gabungan antara visual, audio, dan kinestetik akan disebut sebagai gaya belajar multimodal atau gaya belajar campuran. Gaya belajar multimodal bisa dikatakan adalah gaya belajar yang terjadi karena siswa tidak hanya memiliki satu gaya belajar, tapi lebih dari satu gaya belajar. Seseorang dengan gaya belajar multimodal cenderung menggunakan berbagai cara untuk mengakses dan memproses informasi. Ciri-ciri dari gaya belajar multimodal antara lain, yang pertama memiliki kemampuan untuk memproses informasi melalui visual, audio, dan kinestetik dengan baik. Lalu mudah mengingat informasi melalui berbagai cara seperti mengulang, menulis, atau mempraktikannya secara langsung. Lalu lebih baik belajar dengan pengalaman langsung daripada hanya mendengarkan atau melihat. Serta tidak mudah terganggu oleh keributan karena mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk memproses informasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai metode pembelajaran dan lingkungan belajar. Implementasi dari gaya belajar multimodal adalah dengan menggunakan berbagai cara dalam mengajar, seperti menyediakan bahan belajar visual, audio, dan praktik secara langsung. Misalnya, guru dapat menggunakan slide presentasi, visual, rekaman audio, serta melakukan diskusi dan praktik langsung dalam satu sesi pembelajaran. Dengan begitu, siswa dengan gaya belajar multimodal dapat mengakses informasi melalui berbagai cara yang sesuai dengan preferensi mereka. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak pengucapan kata dan kesalahan lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih.